Mereka diam membengkuk selama ribuan tahun, tapi tengkorak ini sedang mencoba memberitahu kita bagaimana mereka mati. Dan kali ini kita akan kupas tuntas beberapa penemuan yang paling mengejutkan para ilmuwan puluhan tahun terakhir ini. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, jangan lupa like dan juga subscribe ya kalau suka sama video ini. Nomor 10. Situs anak. Dari semua catatan arkeologi yang pernah ada di dunia, ternyata penemuan di Peru ini merupakan paling mengejutkan untuk para peneliti. Soalnya, situs yang mereka gali berhasil mendapatkan 269 tulang belulang anak kecil, 466 fosil lama, dan juga 3 jenazah orang dewasa. Katanya sih, dari luka tusukan yang ada di bagian dada, anak-anak itu dijadikan pengorbanan massal demi masyarakatnya tuh tidak mengalami bencana alam. Nah, masalahnya nih, ini tuh dinobatkan sebagai pengorbanan massal anak-anak terbesar yang tercatat dalam dunia arkeologi. Para arkeolog juga memperkirakan pengorbanan massal tersebut terjadi pada 500 tahun yang lalu saat masa pemerintahan Kekaisaran Chimu, yaitu peradaban pra-Columbus kedua setelah suku Inca. Salah satu teori tentang mengapa suku Chimu mengorbankan anak-anak mereka adalah bahwa mereka tuh berusaha menenangkan dewa cuaca yang lagi marah untuk menghentikan musim hujan lebat dan juga banjir yang terjadi tanpa henti-hentinya. Masalahnya, selain dibunuh, para peneliti juga menemukan bahwa ada sayatan di tulang bagian dada yang menyatakan bahwa organ jantungnya kemungkinan besar diambil entah untuk apa. Nomor 9. Fosil raksasa. Pada bulan Maret 2023 kemarin, seorang user Twitter bernama Ears to Hear You sempat bikin heboh banyak orang. Karena jarang ada yang tahu ya tentang penemuan tulang belulang yang diduga milik raksasa ini. Jadi guys, jenazah itu ditemukan di sebuah desa di Ekuador bernama Chancay-Mina oleh seorang pendeta pada tahun 1912. Cuma uniknya, waktu ditemukan tuh, dia tidak ngasih tahu siapa-siapa dan malah mutusin untuk menyimpannya sendiri sampai akhirnya meninggal di tahun 1999. Nah, setelah menghembuskan nafas terakhirnya, baru deh tulang itu ketahuan dan juga berujung diperiksa sama para peneliti. Namun, menurut mereka, tulang ini bukanlah tulang manusia, melainkan fosil kungkang raksasa yang punya tinggi 4 meter ya. Dan sekarang tulang belulangnya disimpan dengan baik di Museum Paleontologi Megatherium. Nomor 8. Tak lamakan mamis. Gak ada yang ngira kalau di bawah pasir gurun dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius di siang hari itu ternyata bisa menyimpan sebuah mumi zaman dulu loh. Jadi ceritanya di tahun 1900-an ada seorang penjelajah dari Swedia bernama Sven Hitten yang berhasil menemukan beberapa jenazah di bawah padang pasir. Udah gitu, mayat-mayat ini masih pada pakai pakaian, ada rambutnya, dan kulitnya juga masih terawat sempurna ya. Makanya mumi-mumi ini bagikan hadiah jackpot untuk para arkeolog kan? Apalagi nih katanya mumi yang disebut sebagai The Beauty of Lowland ini juga diduga berasal dari zaman perunggu loh teman-teman. Nah, uniknya ada satu mumi yang punya rambut warna merah dan juga pirang, di mana ciri khasnya tuh seperti orang Kaukasia yang malah enggan diakui sama pemerintah Tiongkok. Bahkan mumi tersebut sampai sekarang masih jadi perdebatan dari manakah asalnya dan juga kenapa ya bisa dikubur di situ juga. Banyak yang menduga sih kalau mumi wanita itu merupakan pendatang pertama di Eropa. Nomor 7. Jenazah Mehmet. Bukan cuma jenazah manusia aja yang bisa diteliti sama para arkeolog, melainkan ada sebuah jenazah seekor mamut yang berhasil ditemukan dan dibawa ke laboratorium untuk berusaha dihidupkan kembali. Jadi, proyek yang satu ini ceritanya akan mengambil sel berusia 28.000 tahun untuk ditanamkan ke sel hewan tikus. Ya, katanya sih alasan kenapa bisa dilakukan hal ini gara-gara mamutnya tuh tersimpan dengan baik di dalam lapisan es Siberia ya. Cuma sebelum bisa menyuntikannya ke hewan lain, para peneliti masih bekerja keras untuk mengambil serta meneliti DNA mamut terlebih dahulu. Meskipun progresnya tuh lama, tapi bukan berarti tidak mungkin loh kalau suatu hari nanti cucu kita nih bisa ngeliat hewan purba itu secara langsung. Nomor 6. Altamura Man.
Meninggal di dalam gua gara-gara kelaparan ternyata emang beneran terjadi di dunia nyata loh. Buktinya ada Altamura Man yang dikenal sebagai jenazah yang jatuh ke dalam goa pada sekitar 130.000 tahun yang lalu. Jadi ceritanya, sisa laki-laki itu baru bisa ditemukan di Goa Lamalungan dekat Altamura, Italia pada tahun 1993. Masalahnya yang bikin unik dan juga kaget semua orang adalah gara-gara jenazahnya nempel dengan endapan kalsit dari gua tersebut dong. Lihat aja tuh ya, banyak bintik-bintik putihnya guys. Ya, menurut peneliti, jenazah ini punya kesehatan gigi yang buruk jauh sebelum meninggal. Soalnya dia tuh udah kehilangan 2 gigi serta menderita karang dan juga penyakit gusi. Parah ali sih, cuma berharap ya suatu hari nanti jenazah ini bisa dikeluarkan dalam keadaan baik untuk diteliti lebih lanjut. Nomor 5. Kuburan bayi massal. Umumnya di selokan orang-orang bakal nemu sampah ataupun harta benda yang gak sengaja jatuh kan? Tapi kali ini betapa kagetnya arkeolog Rosvos waktu nemuin tulang di dalam sana dong. Katanya sih awal-awalnya tuh dia mengira kalau tulang tersebut merupakan tulang ayam doang. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, taunya nih tulang manusia alias bayi dari zaman Romawi dong teman-teman. Alhasil karena penemuan itu, mereka berusaha ya menggali pemandian Romawi di Ashkelon, Israel yang ujung-ujungnya malah dapetin 100 tulang belulang bayi. Ya, menurut mereka, anak-anak itu meninggal dalam keadaan sehat tanpa menderita penyakit apa-apa. Sehingga ada kemungkinan nih, bayi-bayi ini diambil nyawanya sebagai bentuk kontrol biar masyarakatnya tuh tidak tambah banyak. Nomor 4. Sphinx di Luxor. Definisi niat hati beres-beres malah dapet jackpot beneran di Mesir nih guys. Awalnya, tim arkeolog Jerman Mesir di bawah pimpinan Dr. Horik Suruzian cuma mau merestorasi kuil Amenhotep III di Luxor ya. Plot twistnya, pas lagi gali-gali di area yang tergenang air, mereka tuh malah menemukan 2 patung Sphinx raksasa dong. Untungnya, meskipun setengah badan artefaknya kerendam air, tapi batu kapur itu masih dalam keadaan bagus dengan panjang sekitar 8 meter. Dan selain patung ini, ditemukan juga ya 3 patung Dewi Sekhmet, sisa-sisa tiang dengan ukiran upacara zaman dulu, serta pembela dewa matahari Ra berbentuk singa juga. Menurut arkeolog, artefak itu tadinya dipakai dalam upacara selama Firaun hidup di dunia, namun sayangnya setelah menghembuskan nafas malah dibiarkan begitu aja. Nomor 3. Harta Viking. Global warming emang buruk banget sih untuk bumi kita. Bahkan pas es di kutub utara mulai mencair, rasanya kiamat udah makin deket gak sih? Tapi bagi para arkeolog, ternyata hal ini bagaikan berkah loh untuk mereka. Karena waktu esnya meleleh, mereka berhasil menemukan harta karun yang udah diduga sudah berumur 1.700 tahun lebih. Benda-benda yang ditemukan pun bervariasi banget. Ada pakaian, perlengkapan perkakas, tulang hewan, dan juga masih banyak lagi deh. Nah, karena hal itu, bahkan ada ilmu baru yang diciptakan yaitu arkeologi glasial karena diperkirakan benda bersejarah ini merupakan miliknya bangsa Viking. Apalagi ya pada masa itu mereka sering berpindah-pindah tempat sehingga meninggalkan banyak banget artefak seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Nomor 2. The Necronomicon. Dari tampilan depannya aja, buku bernama The Necronomicon ini udah cukup menakutkan ya guys bagi beberapa orang. Tapi waktu diselidiki dan juga berusaha diterjemahkan sama peneliti, ternyata buku yang berasal dari tahun 1939 lalu itu bukan sekedar buku cerita. Atau bahkan nih bukan juga ya buku curhat orang zaman dulu. Gosipnya pun ngeri abis. Dimana konon buku ini ditulis pakai darah manusia, dijilid pakai kulit mayat, dan isinya tuh mantra terlarang untuk bangkitin orang mati atau manggil iblis kuno. Pokoknya kalau buku ini jatuh ke tangan yang salah, ya kelar deh. Tapi wait, jangan parno dulu ya. Faktanya, The Necronomicon itu adalah buku fiksi ciptaan penulis horor legendaris yaitu H.P. Lovecraft pada tahun 1920-an. Jadi, klaim soal peneliti menemukan buku asli tahun 1939 yang disembunyiin pemerintah itu sebenarnya cuma hoax internet yang kelewat niat. Emang sih banyak banget versi palsu yang beredar dan juga kelihatannya meyakinkan, tapi aslinya buku kutukan ini gak pernah beneran ada dalam sejarah manusia ya. Nomor 1. Paris Anatomy Collection.
Kalau lagi di Paris dan juga bosen nih sama suasana romantis yang menye-menye, ada satu tempat legendaris yang isinya tuh bikin branding, yaitu Musée du Putren. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan museum seni estetik untuk foto-foto cantik, melainkan museum anatomi patologi. Isinya tuh gila banget guys, ada sekitar 6.000 organ tubuh manusia asli loh. Mulai dari otak yang diawetkan dalam toples, tulang belulang dengan penyakit langka, sampai janin yang punya kelainan fisik ekstrim. Semuanya dikumpulin sejak abad ke-19 untuk kepentingan medis. Nah, bayangin sensasinya deh jalan di lorong yang kanan kirinya itu daging manusia semua. Kebayang gak sih kalian rasanya tuh gimana? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.